Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Irfan Nur Apandi Eskom. Bapak mengajar prakarya kelas 7. Dan sekarang untuk pertemuan pertama kita akan masuk ke pembelajaran kerajinan, yaitu dari bahan serat. Sebelum masuk ke pembelajaran, perkenalkan dulu. Tadi Bapak sudah sampaikan, nama Bapak Irfan Nur Apandi Eskom. Bapak bekerja di SMP BPP ini mulai dari tahun 2011, dan Bapak juga kebetulan alumni dari sini. Untuk alamat Bapak itu di Komplek Bumi Mekar Asri yang perbatasan Ciparai dengan Bale Endah, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Bale Endah. Baiklah, sebelum ke materi pembelajaran, anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa dulu untuk kelancaran dan kemudahan kita dalam belajar. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah anak-anakku, karena sekarang sedang ada pandemi COVID-19, maka untuk pembelajaran kita dilaksanakan dengan metode daring. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa segera berkumpul atau bertemu di sekolah untuk melaksanakan KBM seperti biasanya. Nah, baiklah, kita masuk ke materi pembelajaran, yaitu mata pelajaran prakarya. Bapak akan jelaskan dulu apa itu pelajaran prakarya. Pelajaran prakarya itu adalah pelajaran yang membahas 3 komponen. Yang pertama adalah rekayasa, terus ada juga budidaya, yang ketiganya adalah kerajinan, dan yang keempatnya adalah pengolahan. Dan yang akan kita bahas untuk pertemuan pertama ini adalah kerajinan dari bahan serat. Nah, baiklah, anak-anakku sekalian, kalian bisa lihat di slide yang sudah Bapak tampilkan di sini. Nah, apa itu serat alam? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar, dan molekul penyusunan teoritasinya terutama ke arah panjang. Serat kapas misalnya memiliki perbandingan panjang dan lebar mulai dari 500, 1 sampai dengan 1000. Nah, istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan ataupun serat tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan dan bahan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan manusia. Dan itu juga serat digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Bisa diartikan di sini bahwa serat alam itu yang terbuat atau yang berasal dari bahan alam. Contoh, misalkan di sini jenis-jenis bahan serat. Yang pertama dibagi ke dalam beberapa bagian. Ada dari serat tumbuhan, misalkan serat dari biji. Apa itu serat dari biji? Beberapa biji tumbuhan itu dapat dipintal menjadi sebuah benang. Contohnya misalkan serat biji dari pohon kapas ataupun kapuk. Dan yang lainnya misalkan serat dari tumbuhan juga ada serat dari batang.
Misalkan serat batang anggrek ataupun serat batang mahkota dewa. Itu apa maksudnya serat batang? Serat batang itu adalah jenis batang yang menghasilkan serat alam, dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya batang pohon anggrek tadi ataupun mahkota dewa, melinjo atau ganemon. Nah, bisa disimpulkan di sini bahwa serat itu tidak hanya dari bahan tekstil, bisa juga dari biji-bijian dan batang tumbuhan. Selain dari biji dan batang, dari tumbuhan juga masih ada dari daunnya. Jadi seratnya diambil dari daun. Contoh misalkan dari tumbuhan daun mendong ataupun dari daun pandan berduri. Nah, biasanya kalau daun pandan berduri ini ada di daerah pantai biasanya. Nah, apa itu yang dimaksud dari serat daun? Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya. Namun banyak yang memanfaatkan serat daun sebagai bahan baku produk tekstil. Ya, contohnya itu tadi serat daun mendong, purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri. Tuh. Dan satu lagi untuk serat bisa juga diambil dari buahnya. Contohnya misalkan serat sabut kelapa. Nah, ini kita tahu sendiri bahwa pohon kelapa itu berfungsi dari akar sampai buahnya. Nah, kita misalkan ambil contoh di sini sabut kelapanya. Serat sabut kelapa ini juga bisa digunakan sebagai bahan kerajinan. Buah yang dimanfaatkan sebagai bahan serat, contohnya ya kelapa. Dan mungkin nanti kalian bisa cari selain buah kelapa yang mempunyai serat, buah apa lagi seperti itu. Nah, itu dari tumbuhan. Sekarang ada serat dari hewan. Apa aja? Contohnya misalkan di sini ditampilkan domba dan alpaka. Nah, kenapa dari hewan? Di sini sebutkan stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaka, unta, kashmir, mohair, kelinci, dan pikuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Nah, di sini berarti domba itu tidak hanya dipergunakan dari dagingnya saja, atau misalkan dari yang lainnya. Nah, bagian domba ini juga bisa digunakan dari bulunya, yaitu bisa digunakan wool. Karena wool ini banyak diminati oleh bangsa-bangsa Eropa. Karena domba di daerah Eropa, apalagi di daerah dingin, itu bulunya lebat sehingga dapat menghasilkan wool yang berkualitas tinggi. Ini contohnya untuk domba dan alpaka. Selanjutnya ada serat dari filamen. Nah, kita tahu sendiri bahwa mungkin kalian pernah mendengar yang disebut dengan ulat sutra. Nah, bentuknya seperti ini urat sutra dan kepompongnya. Dan yang dijadikan untuk seratnya itu adalah bagian dari kepompongnya, yang bisa disebut dengan filamen. Nah, apa itu filamen? Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Itu untuk filamen. Nah, selanjutnya adalah pengolahannya. Tadi kita sudah ketahui beberapa jenis serat, ada dari tumbuhan juga ada yang dari buahnya, ada dari daun, dari batang, dan juga dari hewan. Nah, di sini kita bagaimana cara pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan. Tidak semerta-merta bahan serat bisa dijadikan sebuah kerajinan. Nah, maka di sini
akan dibuat proses pengolahan untuk serat tersebut. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan cara pengolahannya, yaitu yang pertama ini pemintalan. Nah, dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Nah, dari biji kapas itu akan diolah, dipintal sehingga diurai sehingga menjadi benang. Ini mungkin contoh pemintalannya, bisa kalian lihat di sini di gambarnya ada seorang ibu-ibu sedang memintal biji kapas. Nah, setelah kapas dipintal, maka akan kita gulung. Setelah menjadi benang akan digulung. Benangnya yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang, disimpan di roll benang. Lalu setelah menjadi benang, maka si benang tersebut mungkin supaya mempunyai keindahan dan lain sebagainya akan diberi warna. Nah, pemberian warna ini bisa disebut dengan pencelupan warna. Benang yang sudah dipintal dicelup dan akan digulung dan diberikan warna. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin kalian juga sudah pernah melakukan pewarnaan dengan teknik pencelupan. Ini contoh gambarnya seperti ini. Ini harus memakai sarung tangan dan juga masker karena pencelupan dilakukan dengan bahan kimia. Ada juga pencelupan dengan menggunakan bahan dari alam. Dan selanjutnya setelah benang itu mempunyai warna, maka akan ditenun atau dijadikan kain supaya bisa dijadikan bahan dasar sebagai baju, pakaian atau lain sebagainya. Nah, setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan. Nah, contohnya seperti ini. Ditenun atau disusun, dijadikan sebuah kain. Dan kesimpulan dari pertemuan yang pertama ini, maka diambil kesimpulan bahwa karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan juga elastisitas bahan tekstil dari kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin, lalu sedikit kaku, mudah kusut, lalu mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sementara serat dari sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap juga tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Berdasarkan karakteristik tersebut, kita dapat melakukan perawatan pada bahan-bahan serat alam lebih maksimal lagi. Maka kita harus mengenali bagaimana karakteristik dari serat-serat alam yang kita buat, seperti itu. Nah, mungkin Bapak berpesan di sini apa yang kita dapat ambil bahwa sebuah kerajinan yang berasal dari serat tidak hanya kita dapatkan dari bahan tekstil atau bahan buatan. Kita juga bisa diambil dari bahan dari alam, yaitu yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi sudah kita sebutkan dari kelapa, dari bunga anggrek, dari mendong, dari pandan dan lain sebagainya. Nah, untuk di akhir Bapak akan memberikan tugas bahwa silakan kalian bisa membuka buku, yaitu buku prakarya jilid 1 semester 1 yang ini. Silakan kalian bisa baca di sana mulai dari
halaman 4 sampai dengan halaman sampai halaman 25. Nah, di sana kalian bisa lihat bagaimana prosesnya. Dan untuk tugas kali ini, kalian yang Bapak kasih 2 saja. Yang pertama, silakan kalian temukan 5 bahan serat yang terdapat di lingkungan sekitar kalian. Ya, mungkin kalau misalkan kalian ada di sekitar pegunungan, kalian bisa dilihat, atau di perkotaan juga banyak 5 bahan serat yang terdapat di lingkungan kalian. Lalu setelah itu kalian deskripsikan manfaat bahan serat tersebut, ya. Bahan serat hewan bagi kehidupan manusia, tumbuhan maupun hewan. Bagi manusia itu apa? Silakan dideskripsikan, kalian tulis dalam buku, silakan difoto, dan nanti Bapak akan kirimkan link untuk mengumpulkan tugasnya. Seperti itu. Dan nanti setelah kalian menyelesaikan tugas, nanti akan Bapak evaluasi. Setelah itu kita akan masuk ke pertemuan kedua, bagaimana cara membuat kerajinan yang berasal dari pengolahan bahan serat alam. Seperti itu. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, untuk pertemuan sekarang mungkin Bapak cukupkan sekian. Kita akan bertemu lagi di video yang selanjutnya, di materi yang selanjutnya juga. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.